Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yohana Lasrin Handur dengan NIM L1A124084. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai saluran pencernaan pada unggas. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem organ yang sangat penting bagi kehidupan unggas. Sistem ini berfungsi mengolah pakan yang dikonsumsi menjadi zat-zat nutrisi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh untuk pertumbuhan pembentukan jaringan, produksi telur, pembentukan daging, serta menjaga kesehatan tubuh. Apabila sistem pencernaan mengalami gangguan, maka proses penyerapan nutrisi juga akan terganggu sehingga pertumbuhan dan produktivitas unggas dapat menurun. Oleh karena itu, pemahaman mengenai struktur dan fungsi saluran pencernaan unggas sangat penting, terutama bagi mahasiswa peternakan agar dapat memahami hubungan antara pakan, pencernaan, dan produktivitas ternak. Adapun bagian pertama itu fungsi sistem pencernaan unggas. Fungsi utama sistem pencernaan unggas adalah penyediaan nutrisi bagi tubuh. Pakan yang dikonsumsi unggas mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Semua zat tersebut harus dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Fungsi kedua itu adalah pencernaan mekanis. Proses ini terjadi ketika pakan dihancurkan secara fisik menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pada unggas, proses ini terutama dilakukan oleh ventrikulus atau empelah karena unggas tidak memiliki gigi. Fungsi ketiga yaitu untuk pencernaan kimiawi. Pencernaan ini dibantu oleh enzim dan asam lambung yang berfungsi memecah protein, lemak, dan karbohidrat menjadi zat yang lebih sederhana. Fungsi keempat yaitu penyerapan nutrisi. Nutrisi yang telah dicerna akan diserap oleh usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Fungsi terakhir itu adalah ekskresi, yaitu pengeluaran sisa-sisa pencernaan dan zat yang tidak dibutuhkan tubuh melalui kloaka. Dengan demikian, sistem pencernaan berperan penting dalam menunjang kehidupan dan produktivitas unggas. Bagian kedua itu ada organ saluran pencernaan unggas. Adapun organ saluran pencernaan unggas, yang pertama itu ada mulut dan paru. Organ pertama yang berperan dalam sistem pencernaan unggas adalah mulut dan paru. Paru berfungsi untuk mengambil, mematuk, dan memasukkan pakan ke dalam rongga mulut. Berbeda dengan mamalia, unggas tidak memiliki gigi sehingga tidak terjadi proses pengunyahan. Di dalam rongga mulut terdapat kelenjar saliva yang menghasilkan air liur. Air liur tersebut berfungsi membasahi dan melumasi pakan agar lebih mudah ditelan. Karena tidak memiliki gigi, unggas menelan pakan dalam bentuk yang relatif utuh. Proses penghancuran pakan nantinya akan dilakukan oleh ventrikulus atau empelah. Yang kedua itu ada esofagus dan tembolok. Setelah pakan masuk melalui mulut, pakan akan melewati esofagus. Esofagus itu merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan tembolok. Pergerakan pakan di dalam esofagus terjadi karena adanya gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot yang mendorong pakan menuju organ berikutnya. Selanjutnya itu pakan masuk ke tembolok. Tembolok merupakan pelebaran esofagus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Di dalam tembolok, pakan akan dilembabkan dan dilunakkan oleh cairan sehingga lebih mudah dicerna. Keberadaan tembolok memungkinkan unggas makan dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Kemudian pencernaan kemudian mencerna pakan tersebut secara bertahap. Yang ketiga itu ada proventriculus. Proventriculus disebut juga sebagai lambung kelenjar. Organ ini berfungsi menghasilkan asam klorida atau HCl dan enzim pepsin. Asam klorida berfungsi menciptakan susunan asam yang membantu kerja enzim. Sementara itu, pepsin berfungsi memecah protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Pada organ ini dimulai proses pencernaan kimiawi. Walaupun ukurannya relatif kecil, proventriculus memiliki peran yang sangat penting karena menjadi tempat awal pemecahan zat makanan secara kimia. Setelah proses ini berlangsung, pakan akan diteruskan menuju ventriculus. Yang keempat itu ada ventriculus atau empelah.
Ventriculus atau ampela merupakan lambung otot yang sangat kuat. Organ ini berfungsi menggiling dan menghancurkan pakan secara mekanis. Karena unggas tidak memiliki gigi, maka ampela menggantikan fungsi gigi dalam menghancurkan makanan. Dinding ampela sangat tebal dan memiliki otot yang kuat. Kontraksi otot tersebut akan menghancurkan pakan menjadi partikel-partikel kecil. Proses penggilingan ini juga dibantu oleh gerit atau kerikil kecil yang tertelan oleh unggas. Dengan penghancuran yang baik, pakan menjadi lebih mudah dicerna dan diserap pada usus halus. Kelima itu ada usus halus, usus besar, sekum, dan kloaka. Setelah keluar dari ventriculus, pakan masuk ke usus halus. Usus halus itu merupakan tempat utama terjadinya pencernaan dan penyerapan nutrisi. Di dalam usus halus terdapat enzim-enzim yang berasal dari pankreas serta cairan empedu yang mampu mencerna protein, lemak, dan karbohidrat. Nutrisi yang telah dicerna akan diserap oleh dinding usus dan masuk ke dalam aliran darah. Selanjutnya, sisa pakan masuk ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap air sehingga sisa pakan menjadi lebih padat. Pada unggas terdapat sepasang sekum yang berfungsi melakukan fermentasi serat oleh bakteri. Sekum juga membantu penyerapan air dan beberapa vitamin. Bagian terakhir itu adalah kloaka. Kloaka itu merupakan muara bersama saluran pencernaan, saluran urin, dan saluran reproduksi. Melalui kloaka, feses dan urin dikeluarkan secara bersamaan. Yang ketiga itu ada proses pencernaan pakan. Proses pencernaan pakan itu dimulai ketika unggas membatuh dan menelan pakan. Pakan kemudian melewati esofagus menuju tembolok untuk disimpan dan dilunakan. Setelah itu pakan masuk ke proventriculus untuk mengalami pencernaan. Setelah itu pakan masuk ke ventriculus untuk digiling secara mekanis. Selanjutnya pakan masuk ke usus halus untuk dicerna dan diserap nutrisinya. Sisa pakan masuk ke sekum dan usus besar untuk fermentasi dan penyerapan air. Yang terakhir itu sisa metabolisme dikeluarkan melalui kloaka. Proses ini berlangsung cukup cepat dibandingkan ternak ruminansia. Yang keempat itu ada perbandingan dengan ternak ruminansia. Sistem pencernaan unggas berbeda dengan sistem pencernaan ruminansia, seperti sapi dan kambing. Unggas termasuk hewan monogastrik yang hanya memiliki satu lambung. Sedangkan ruminansia itu memiliki 4 bagian lambung, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Unggas memiliki tembolok dan empela sebagai organ kas. Sedangkan ruminansia memiliki rumen yang menjadi tempat fermentasi mikroba. Kemampuan mencerna serat pada unggas lebih rendah dibandingkan ruminansia. Oleh karena itu, unggas lebih cocok diberikan pakan yang mudah dicerna seperti biji-bijian dan konsentrat. Sementara itu, ruminansia mampu memanfaatkan hijauan dan serat kasar dengan lebih baik. Yang kelima itu ada kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan unggas merupakan sistem pencernaan monogastrik yang memiliki organ-organ khusus seperti tembolok, proventriculus, dan ventriculus. Setiap organ memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam proses pencernaan. Pencernaan pada unggas berlangsung secara mekanis dan kimiawi, sehingga zat-zat makanan dapat diserap secara optimal. Pemahaman mengenai sistem pencernaan unggas sangat penting dalam bidang peternakan, karena berhubungan langsung dengan manajemen pakan, kesehatan, dan produktivitas ternak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai saluran pencernaan unggas. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai struktur, fungsi, dan proses pencernaan pada unggas. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.